Oke, apalagi dalam hal politik pastinya NU juga punya agen politik itu. Tahun berapa? 50-an NU itu kan partai gitu. Jadi jangan main-main dengan NU, apalagi dipolitisasi suara atau masyarakatnya. Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Kali ini saya akan buka seperti biasa ya, bukan kali ini aja, seperti biasa buka berita politik. Iya, kita ambil top top stories ya, top stories artinya yang paling terbaru ini. Penjelasan lengkap Gus Coy Nasdem mengapa Anies urung gandeng Khofifah sebagai cawapres. Urung ya, urung itu bukan bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Urung, bahasa Jawa itu gurung ya. Ini dia. Urung gandeng Khofifah sebagai cawapres. Kita baca saja langsung ya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Effendi Choiri mengatakan siapa figur cawapres Anies Baswedan telah diserahkan pada yang bersangkutan untuk memilih. Menurut politikus kawasan asal Gresik, Jawa Timur yang akrab disapa sebagai Gus Coy itu, mesti Partai Koalisi Perubahan menyerahkan pada Anies untuk memilih cawapresnya, namun banyak masukan tentang nama. Partai Keadilan Sejahtera PKS misalnya, kata Gus Coy, menyodorkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher, sedangkan Partai Demokrat menawarkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Adapun Nasdem tidak memunculkan kader internal, namun mendorong tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sebagai pendamping Anies. Apa alasannya? Alasannya jelas untuk menambah dukungan dan kekuatan. Kalau hanya mengandalkan pendukung Nasdem, PKS, dan Demokrat, kami perkirakan sulit menang, kata Effendi Choiri saat dihubungi Sabtu petang 22 Juli 2023. Sehingga menurut Gus Coy perlu ada dukungan tambahan dari warga Nahdien sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar serta moderat. Dari situ Nasdem kemudian menampilkan tokoh representasi NU untuk menjadi cawapres Anies, sehingga dalam benak Gus Coy pendukung utama Anies di Pilpres 2024 terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS ditambah NU. Siapa figur NU itu? Dulu disebut Khofifah dengan sebagai jalur kami mendekati Khofifah, intinya tidak ada kepastian, tidak ada progres yang positif dari dia, tutur Gus Coy. Jadi begini ya, memang politisi ini biasa ini ngomong seperti ini. Ormas itu dibuat sebagai alat tunggangan dan ini disampaikan terang-terangan di media itu ya. Ini kita jangan terlalu baper gitu. Memang politik itu membaca yang ramai-ramai itu adalah suara kan gitu. Nahdlatul Ulama ramai dalam hal ini ya dianggap potensial sekali kan gitu kan. Ya, kita lanjut ya. Karena Gayung tak disambut oleh Gubernur Jawa Timur itu, Nasdem lalu berpaling pada figur NU lain yakni Yeni Wahid. Di mata Gus Coy, Yeni Wahid juga punya kapasitas tinggi serta masih muda. Kami bertemu 2 kali dengan beliau. Dalam obrolan kami bertiga, saya, Mbak Yeni, dan Ahmad Ali, Wakil Ketua DPP Nasdem, Mbak Yeni menyambut positif kalau dipasangkan dengan Anies, kata Gus Coy. Iya, iya, menarik juga itu ya. Kalau Mbak Yeni Wahid ya, artinya anak dari Gus Dur, presiden ke berapa itu, 4 ya. Tapi apakah itu representasi dari NU? Nah, begitu juga. NU
itu bukan domba ya, dapat kepalanya, anggotanya digiring begitu saja, tidak. Kaderisasi NU itu unik gitu. Walaupun ketuanya mengatakan A, anggotanya belum tentu A. Itu dia. Karena semuanya santri ya, mempelajari metode berpikir dan sebagainya. Kalau salah ngapain ikut gitu kan gitu. Oke, apalagi dalam hal politik pastinya NU juga punya gen politik itu. Tahun berapa? 50-an NU itu kan partai gitu. Jadi jangan main-main dengan NU, apalagi dipolitisasi suara atau masyarakatnya. Oke, kita lanjut. Ahmad Ali selanjutnya menemui lagi Yeni untuk ketiga kalinya rangkaian pertemuan penjajakan dengan Yeni Wahid itu, kata Gus Coy, tentu saja disampaikan pada Anies. Saya sendiri dalam suatu kesempatan juga menyampaikan pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tentang Mbak Yeni. Itulah kisahnya, Kak, ujar Gus Coy. Dengan batalnya Khofifah sebagai bacawa pres ya, bakal calon wakil presiden Anies, menurut Gus Coy saat ini bola di tangan Anies dan 3 ketua umum partai koalisi untuk memilih cawapres, bisa AHY, Aher, Yeni Wahid, atau tokoh lainnya. Kita tunggu saja, saat ini belum mendesak, belum darurat, sabar, ucap Gus Coy ya. Jadi begitu. Jadi koalisi perubahan sampai saat ini itu belum memiliki cawapres ya, belum memiliki cawapres. Jadi Anda juga bisa mencalonkan diri, silahkan gunakan apa saja yang ramai-ramai, bisa ormas, komunitas. Kalau komunitasnya ramai, ya apa tidak mungkin kan gitu. Begitu ya kira-kira kenapa Anies Baswedan, kenapa Gus Coy atau Anies urung gandeng Khofifah sebagai cawapres, ya itu tadi alasannya, karena tidak memungkinkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.